Wan Jianhe adalah harta magis seperti medan murni. Itu terdiri dari 1 senjata berharga Tianzun dan 9 pedang tajam Tianzun, serta 9.999 pedang kecil. Setiap pedang kecil dapat menjelma sepenuhnya, dengan inti pedang tajam Tianzun sebagai pusat formasi, 9 pedang tajam Tianzun sebagai mata formasi, dan 9.999 pedang kecil terbentuk sebagai pola susunan. Kemampuannya, jika kekuatan musuh lemah, dia bisa langsung memusnahkan lawannya dengan Wan Jianhe. Jika musuh kuat, dia juga bisa memblokir lawan di Stars Jianhe Domain. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar di aula harta karun. Karena itu adalah harta domain tipe formasi tubuh pedang, itu dapat digunakan oleh orang kuat yang harus berlatih baik jalan pedang maupun jalan formasi. Selain itu, karena mengandung fungsi tipe domain, ia harus dikuasai dalam hukum ruang. Menggabungkan Wan Jianhe, kekuatannya meningkat. Satu sangat diperlukan. Jika salah satu hilang, sebagian besar daya akan hilang. Jika diaktifkan dengan sempurna, itu dapat mencapai kekuatan harta surgawi teratas. Penggarap lain tidak cocok untuk menggunakan Wan Jianhe dan tidak dapat ditukar. Suara acuh tak acuh kembali tenang setelah berbicara. Harta karun Tianzun teratas. Gumam Qin Chen menghirup udara dingin. Dia sudah tahu betapa mengerikannya harta karun Tianzun teratas. Itu adalah level pemakan iblis dari Demon Heavenly Venerable, atau mirip dengan Haotian Divine Armor, yang dapat menahan serangan orang-orang kuat seperti Dewa Iblis, sehingga ia tidak dapat dibunuh secara instan. Adapun harta karun Tianzun tingkat atas, itu seharusnya sedikit lebih buruk daripada harta karun Tianzun puncak. Apakah harta ini bernilai 100 juta poin kontribusi? Apakah terlalu murah? Pikir Qin Chen sedikit bingung. Karena dia merasa bahwa di sungai 10.000 pedang, hanya tubuh pedang dari jantung formasi utama sudah menjadi harta Tianzun tingkat tinggi. Meskipun 9 pedang tajam yang tersisa hanya dibuat, mereka juga setingkat dengan Tianzun. Puluhan ribu pedang kecil juga dibentuk oleh Tianzun. Harta karun seperti itu dapat digabungkan menjadi harta Tianzun tingkat atas, bahkan jika harganya 1 miliar yuan, Qin Chen tidak akan terlalu terkejut. Tapi sekarang, hanya perlu 100 juta untuk membelinya. Wan Jianhe ini sangat cocok untukku. Pada saat ini, Qin Chen sangat bersemangat. Kendonya kuat, formasinya kuat, dan dia mengendalikan aturan ruang tingkat atas. Semua syarat dipenuhi sendiri. Itu dibuat khusus. Selain itu, Qin Chen sudah pandai menggunakan sungai pedang Qi sejati, bahkan ketika dia diubah menjadi klan naga sejati, dia juga pandai menggunakan sungai pedang naga sejati. Namun, sungai pedang ini semuanya disebabkan oleh kekuatan kekacauan di tubuh Qin Chen dan hukum Kendo. Transformasi bukanlah entitas. Tidak masalah berurusan dengan orang kuat yang lebih lemah dari Qin Chen, tetapi sekali berhadapan dengan orang yang kuat, itu tidak terlalu baik. Sekarang, jika Anda memiliki Wan Jianhe, seberapa kuat jadinya jika Anda menggabungkan aura kacau Anda dan hukum ilmu pedang? Gumam Qin Chen kehabisan napas memikirkannya. Sungai Wanjian ini sangat mirip dengan sungai Wanlin yang diubah oleh armor skala 10.000 dari Jinlong Tianzun, tetapi jelas lebih kuat dari sungai Wanlin. Mata Qin Chen tertuju pada Wan Jianhe. Wan Jianhe, butuh 100 juta poin kontribusi, Qin Chen tidak ragu. Cahaya putih pada platform batu menyala, dan kecepatan cahaya sangat lambat. Itu jauh lebih lambat daripada saat mereka memilih Zenyan Dizun. Itu adalah pedang emas sederhana yang melayang di atas platform batu. Pedang kecil emas ini terbang langsung ke Qin Chen. Qin Chen mengulurkan tangannya dan memegangnya di telapak tangannya. Jejak kekuatan jiwa menembus ke telapak tangan Qin Chen, dan jejak jiwa tercetak di dalamnya. Pedang kecil emas ini melayang di depan Qin Chen, mekar dengan cahaya. Segera setelah itu, cahaya putih muncul, dan Qin Chen muncul lagi di kehampaan yang luas. Pertukaran Wan Jianhe membutuhkan verifikasi. Jika tidak dapat diaktifkan, itu tidak dapat diambil. Suara dingin terdengar. Hati Qin Chen tergerak, sebenarnya ada proses ini. Sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki sepatah kata pun tentang proses ini. Segera, Qin Chen tertegun lagi. Baiklah, tidak masalah, kata Qin Chen menutup matanya dan langsung membangkitkan Wan Jianhe ini. Dalam kehampaan yang tak berujung,
pedang emas kecil itu meledak ke langit, dan cahaya pedang keluar darinya. Qin Chen merasa ada formasi yang menakutkan di tubuh Wan Jianhe. Tubuh pedang ini tidak hanya digabungkan bersama, tetapi melalui formasi. Jika Anda ingin memobilisasi tubuh pedang, Anda harus mengaktifkan formasi ini. Jika tidak ada pemahaman khusus dalam formasi, aturan Dao, rune, dan sebagainya, bahkan mustahil untuk memotivasi Wan Jianhe. Wan Jianhe hanyalah pedang kecil. Bagaimana bisa melawan musuh? Tidak heran, Anda pasti seorang master arai. Mata Qin Chen dingin dan tajam, dan kekuatan yang mulia melonjak ke sungai Wanjian dengan gila-gilaan, dan jejak kekacauan merembes keluar, dan basis kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lemah, dan kekuatan Di Zun mungkin tidak sepenuhnya memotivasi sungai Wanjian, tetapi harus mengandung kekuatan kekacauan. Dalam sekejap, formasi di dalam Wan Jianhe tiba-tiba digerakkan oleh Qin Chen. Dengan Qin Chen sebagai pusatnya, pedang emas perkasa segera muncul di langit dan bumi dengan radius ribuan mil. Pedang emas mengambang di kehampaan, padat dan tak berujung. 1 besar, 9 kecil, tubuh pedang 10 tangan, tergantung di tubuh pedang kecil tak berujung, tidak bergerak seperti sebelumnya. Qin Chen langsung mengerti bahwa hanya dengan mengetahui metode formasi dapat memacu formasi di sungai Wanjian. Tidak ada gunanya mengaktifkan sungai Wanjian ini. Pedang kecil ini tidak sepenuhnya diaktifkan oleh formasi. Formasi hanya sebagai pelengkap, dan intinya adalah aturan kendo. Jika bukan karena orang kuat yang menguasai aturan kendo teratas, bahkan jika dia mengaktifkan formasi dan mengaktifkan Wan Jianhe, dia tidak akan bisa mengendalikan serangan Wan Jianhe. Ini sangat menarik. Gumam Qin Chen tersenyum. Di dalam tubuhnya, aura pedang yang mengerikan tiba-tiba melesat keluar, dan niat pedang yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke dalam bayangan pedang yang tak berujung ini. Dalam sekejap, tubuh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ditangguhkan di sana segera distimulasi dan mulai mengalir deras, dan berubah menjadi sungai emas yang luas di sekitarnya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berenang di sungai emas seperti kompetisi. Qin Chen berdiri di tengah sungai yang tak berujung ini. Bidang kendo, kekuatan arai, kekuatan ruang. Kekuatannya semakin meningkat. Seluruh sungai emas besar mengalir di udara dan sangat kuat. Binatang alien yang terdiri dari pedang berkepala 9 mengaum, mengeluarkan aura pembunuh yang tak ada habisnya, dan aura spasial yang dipancarkan oleh sungai emas ada dalam formasi. Di bawah kombinasi tubuh pedang, medan luas terbentuk seketika, menghalangi kehampaan. Saat ini, Qin Chen ditangguhkan dalam kehampaan ini, dan sungai emas yang mengepul mengelilinginya, berubah menjadi lautan luas, yang mencakup radius ribuan mil. Qin Chen langsung merasa bahwa kehampaan dalam 1000 mil sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dan setelah Qin Chen mendesak Ki Pedang Naga Sejati, atau ketika sungai Ki Pedang Sejati membentuk sungai Ki Pedang yang luas, medan sungai pedang yang menakutkan juga akan terbentuk, menyelimuti semua orang kuat di daerah ini. Namun, intensitas bidang ini tidak tinggi. Karena baik sungai Ki Pedang maupun sungai Pedang Naga Sejati bukanlah entitas, melainkan medan menakutkan yang dibentuk oleh persepsi Qin Chen tentang aturan dan jalan. Mungkin, ketika menghadapi Di Zun yang kuat, aura Pedang Naga Sejati Qin Chen dapat sepenuhnya menghancurkan lawan, tetapi pada tingkat Tianzun, langkah pamungkas yang diringkas oleh kekuatan penguasa murni dan kekuatan aturan tidaklah cukup. Karena tidak ada entitas. Sekarang, ketika Qin Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan Ki kekacauan dan aturan kendo ke dalam sungai Wanjian ini, Qin Chen langsung merasa tak terkalahkan. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia diselimuti oleh sungai Wanjian, bahkan jika Tianzun yang kuat, sangat sulit untuk membebaskan diri. Qin Chen sangat senang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Jinlong Tianzun mampu melawan Starfaling Tianzun dan Rongyan Tianzun sendirian tanpa jatuh. Bahkan ketika menghadapi pengepungan Gusan Tianzun, Linggu Tianzun, dan Tianzun Laut Dalam, dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Justru karena fungsi domain Wanlinhe yang memblokir ruang dan membentuk pertahanan fisik yang mengerikan. Jika diganti dengan Sungai Pedang Naga asli, efeknya pasti tidak akan sebaik itu. Adapun Sungai Wanjian yang dimiliki Qin Chen sekarang, dalam perasaan Qin Chen, setelah didesak hingga ekstrim, dikhawatirkan tidak akan lebih lemah dari sungai Wanlin dari Jinlong Tianzun. Hanya saja radius ribuan mil saat ini masih sedikit lebih kecil.
Qin Chen menyipitkan matanya dan mendesak Wan Jianhe dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang tak terbatas meledak seketika, dan bayangan pedang emas terisi dengan gila-gilaan, seperti bola emas yang terus mengembang keluar. 3.000 mil, 6.000 mil, 9.000 mil, 10.000 mil. Ketika Wan Jianhe didesak untuk mencapai radius 10.000 mil, Qin Chen merasa bahwa dia akhirnya mencapai batasnya. Itu tidak bisa diperluas lagi. Gumam Qin Chen berhenti mendesak. Faktanya, jika Qin Chen masih ingin berkembang, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Namun, saat dia mencapai jarak tersebut, kekuatannya sudah mulai melemah. Di luar kisaran 10.000 mil, ikatan pada yang kuat akan dikurangi menjadi sangat rendah, itu hanya pemborosan tenaga. Qin Chen terdiam. Kondisiku saat ini cukup untuk memiliki sarana yang cukup untuk menghadapi Tianzun yang kuat. Pikir Qin Chen tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri, jika aku menggabungkan banyak cara saya yang lain untuk sepenuhnya mendesak kekuatan Wan Jianhe ini, dan meluangkan waktu untuk itu, mungkin dapat memusnahkan pusat kekuatan Tianzun biasa, dan bahkan menjebak Master Tianzun tingkat menengah. Seluruh energi sungai emas dengan cepat menyatu di antara 9 binatang aneh, dan pada saat yang sama, 9 binatang aneh itu juga menjadi sangat kuat. Ini membuat Qin Chen sangat puas. Dengan satu metode lagi, Qin Chen secara alami bahagia. Qin Chen tersenyum sedikit, dan energi pedang emas yang mengepul langsung menyatu, dan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Pengubah dapat sepenuhnya mendesak Wan Jianhe untuk bertukar dengan sukses. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan Qin Chen merasa sepertinya selalu ada kekuatan yang menekan Wan Jianhe ini sebelumnya, dan diam-diam menghilang saat ini. Wan Jianhe ini akhirnya menjadi miliknya sepenuhnya. Kalau tidak, bahkan jika Wan Jianhe ini telah dicap oleh jiwanya sendiri dan jatuh ke tangannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkannya dari aula harta karun ini. Qin Chen melihat sekeliling, matanya bersinar panas. Lihat apa yang bisa ditukar dengan 20 juta poin kontribusi yang tersisa. Tatapan Qin Chen sekali lagi jatuh pada formulir di depannya. Dengan 20 juta poin kontribusi, tidak perlu memikirkan beberapa harta Tianzun. Apa yang dipikirkan Qin Chen sekarang adalah untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa bahan khusus. Cari di kategori khusus lagi. Tiba-tiba, kristal mimpi biru muncul di hadapan Qin Chen. Kristal mimpi, bahan khusus dari alam semesta dan langit berbintang, harta kerajinan terbaik, yang dapat disempurnakan menjadi berbagai harta. Mereka mengandung energi sihir pembaptisan dan memurnikan jiwa. Nilai 20 juta poin kontribusi. Melihat sepotong kristal mimpi ini, hati Qin Chen tiba-tiba muncul sosok yang menghantuinya. Sisi, gumam Qin Chen, matanya menjadi lembab. Saya tidak tahu bagaimana Sisi sekarang. Apakah dia baik-baik saja di dunia iblis? Pada awal ujian surgawi, Sisi dibawa pergi oleh putri iblis Lian Xinluo, dan tidak ada berita. Qin Chen samar-samar tahu bahwa Sisi seharusnya pergi ke klan iblis, tetapi Qin Chen tidak tahu di mana dia berada. Dia mengatur Qin Mo untuk memasuki alam iblis untuk menjelajahi jejak klan iblis dan menemukan jejak Sisi. Tapi tidak ada berita sama sekali. Dunia iblis sangat jauh sehingga memotong persepsi antara dia dan klon Qin Mo, tetapi dengan Ling Yuan, mereka dapat berbaur di dunia iblis, dan klon itu secara alami tidak akan terkejut. Selain itu, setelah menembus ranah Dizun, Qin Chen sudah bisa merasakan nafas klon Qin Mo. Bahkan Qin Chen bisa merasakan nafas klon itu masih sangat kuat. Saya tidak tahu apakah Qin Mo telah menanyakan tentang berita Sisi, dia juga memberitahu Ling Yuan dan yang lainnya untuk bertanya, tetapi sejauh ini, tidak ada berita. Memikirkan Sisi saat ini, jiwa Qin Chen berdebar kencang, dan pikirannya bergetar. Semacam rasa sakit yang hebat memenuhi tubuh Qin Chen. Sejak Sisi pergi, Qin Chen tidak pernah melupakan rindu untuk Sisi. Apakah dia baik-baik saja di dunia iblis? Qin Chen sadar kembali dan langsung menukarnya dengan kristal mimpi ini. Meskipun ini hanya sepotong materi senilai 20 juta sebenarnya lebih menakutkan daripada beberapa harta Tianzun yang bernilai puluhan juta. Jika hal seperti itu dapat dimurnikan menjadi harta karun, itu pasti bernilai luar biasa. Sisi, aku akan menempatkan pikiranku tentangmu pada kristal pesona fantasi ini,
memurnikannya menjadi harta karun, dan secara pribadi memberikannya kepadamu suatu saat nanti. Gumam Qin Chen berseru di dalam hatinya. Setelah menukar dua harta ini, poin kontribusi Qin Chen akhirnya hampir habis. Mengambil kristal pesona fantasi dari platform batu, Qin Chen hendak berbalik dan meninggalkan aula harta karun. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Karena aula harta karun ini adalah harta karun yang dibuat oleh pengrajin kuno, dan setidaknya harta karun tertinggi, dapatkah Anda memperbaikinya? Atau, mari kita coba dan lihat apakah kita juga bisa menerima aula harta karun ini. Pikir Qin Chen diam-diam melirik kehampaan di sekitarnya, dan menyentuh platform batu dengan tangan kanannya, kekuatan jiwa yang tak terlihat diam-diam menyebar. Qin Chen dapat melihat bahwa bahkan jika platform batu ini bukan inti dari aula harta karun, itu adalah salah satu komponen penting. Kekuatan jiwa meresap, persepsi Qin Chen memasuki platform batu, dan dia merasakan aura yang mengerikan dalam sekejap. Jauh di dalam aula harta karun di dalam platform batu, itu berisi batasan inti dan formasi dari aula harta karun. Apa yang hanya muncul di depan mata Qin Chen adalah kehampaan yang gelap. Dia jelas merasa ada batasan dan formasi yang kuat di dalamnya. Mengapa Anda tidak bisa merasakannya setelah Anda masuk? Qin Chen terdiam. Apapun itu, cobalah. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Zhenyan di Zun sebelumnya, Tiangong memiliki dua harta utama. Satu adalah pagoda Yu kuno, yang tidak dapat diguncang selamanya, dan yang lainnya adalah aula harta karun. Tianzun Sengong hanya mengontrol jejaknya, dan belum sepenuhnya menyempurnakannya. Itu hanya bisa digunakan sebagai aula harta karun. Karena belum disempurnakan sepenuhnya, jelas terlihat bahwa aula harta karun ini belum menjadi milik Tianzun Sengong. Jika itu dimurnikan sendiri dan menggunakan kekuatan penuh dari aula harta karun, ini juga merupakan kontribusi untuk Tiangong. Qin Chen mengatakan ini di dalam hatinya, sementara kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam kehampaan tak berujung jauh di dalam aula harta karun. Meskipun itu adalah kehampaan yang gelap gulita dan tidak bisa melihat apa-apa, Qin Chen jelas merasa bahwa pola larangan dan formasi seharusnya ada di dalam, jadi dia bergegas masuk. Ketika kekuatan jiwa Qin Chen mengalir ke kedalaman kehampaan yang gelap ini, serangkaian batasan dan pola formasi yang mengerikan muncul di depan mata Qin Chen, yang merupakan batasan inti dari aula harta karun ini. Tak terbandingkan luas dan kuat. Mata Qin Chen melebar, apakah aku benar-benar menemukannya? Tetapi sebelum dia mencoba untuk mengendalikan batasan dan pola formasi ini, dengan keras, tekanan yang mengerikan meningkat di aula harta karun ini, dan langsung muncul dari sistem dan formasi terlarang, dan secara naluriah memantul kembali ke Qin Chen. Kekuatan jiwa Qin Chen langsung hancur di bawah tekanan menakutkan yang muncul tiba-tiba, dan seluruh orang itu mundur dan mengambil beberapa langkah. Wajahnya pucat, dan darah melonjak di tubuhnya. Ada jejak kengerian di mata Qin Chen. Itu terlalu kuat. Napas jiwa yang muncul tiba-tiba jauh lebih menakutkan daripada banyak orang kuat yang pernah dilihat Qin Chen. Ini jelas tanda jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat yang sangat mengerikan, hanya pantulan naluriah, menghancurkan tanda jiwa Qin Chen. Wajah Qin Chen pucat. Bukankah dikatakan bahwa aula harta karun ini adalah barang tanpa pemilik? Bahkan Master Tianzun Sengong tidak dapat menyempurnakannya, tetapi hanya mengontrol sedikit fungsinya. Bagaimana itu bisa diserang oleh kekuatan yang begitu kuat? Qin Chen melihat dengan jelas, kekuatan jiwa yang kuat ini dengan jelas dicap di kedalaman aula harta karun, dan telah sepenuhnya mengendalikan aula harta karun. Pihak lain tidak bermaksud untuk menyerang dirinya sendiri, tetapi karena jejak jiwa Qin Chen masuk ke dalamnya, yang setara dengan menjarah secara paksa harta yang telah dimurnikan oleh manusia, yang merupakan reaksi naluriah dari kekuatan jiwa ini. Bahkan tanpa memikirkannya, Qin Chen tahu siapa jejak jiwa ini. Adakah orang lain yang bisa mengendalikan aula harta karun ini selain Tianzun Sengong? Qin Chen berbalik dan pergi, dan meninggalkan aula harta karun untuk pertama kalinya. Qin Chen berubah menjadi Streamer, dan dalam sekejap mata, dia meninggalkan aula harta karun dan terbang menuju istananya. Lihat, itu Qin Chen. Berapa banyak hal baik yang telah kamu tukarkan dengan keluar dari aula harta karun setelah tinggal begitu lama? Apakah menurutmu Qin Chen akan menukarnya dengan harta Tianzun? Kenapa?
Poin kontribusi yang dia dapatkan kali ini setidaknya ratusan juta. Membeli harta Tianzun sama sekali bukan masalah. Aku tidak tahu apa yang dia tukarkan. Begitu Qin Chen muncul di Pulau Pengrajin, dan banyak yang melihatnya. Para diaken dan penatua berbisik, penuh iri hati. Namun, ada juga sepasang mata dingin menatap Qin Chen, dengan permusuhan. Setelah Qin Chen kembali ke kediamannya, sosok-sosok ini diam-diam berkumpul bersama.